warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah menimpakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu ringkasan dan ikhtisar. Sebelum kita memasuki pada pembahasan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Megi Susanti dengan nomor NIM 24016126 nomor urut 3 sebagai moderator yang akan memandukan acara presentasi ini. Dan selanjutnya rekan-rekan saya yaitu perkenalkan, saya Nabila Batubara dengan NIM 24016135 nomor urut 10 sebagai pemateri pertama. Saya Mutiara Murmaina dengan NIM 24016133 dengan nomor urut 08 sebagai pemateri kedua. Saya Nantala Tirane dengan nomor urut 24016142 dengan nomor absen 15 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Hanatika dengan NIM 24016143 dengan nomor urut 16 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Indri Pratiwi dengan NIM 24016124 nomor urut 1 sebagai pemateri kelima pada pagi hari ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pemateri pertama, yaitu tentang kaidah ringkasan yang akan disampaikan oleh Nabilah Batubara. Kepada Nabilah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang kaidah ringkasan. Nah, di sini saya akan membahas tentang ringkasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ringkasan adalah meringkas tingkatan cerita atau ikhtisar. Nah, sedangkan menurut Keraf mendefinisikan ringkasan sebagai cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan panjang dalam bentuk yang singkat. Nah, sejalan dengan itu, Walmeli menyatakan bahwa meringkas adalah menyatakan inti dari suatu bacaan atau pengalaman dalam menggunakan lebih sedikit kata-kata. Proses meringkas ini bertujuan untuk menyampaikan informasi secara efektif dengan menggunakan lebih sedikit kata, sehingga lebih mudah dipahami titik kegunaannya. Nah, pembuatan ringkasan adalah penguasaan isi yang terdapat dalam teks asli, namun singkat dan padat. Titik sebuah teks yang terdiri dari puluhan halaman dapat diringkas menjadi beberapa halaman saja. Namun, saat membuat sebuah ringkasan harus tetap diingat bahwa ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli dengan mempertahankan isi utama dan sudut pandang pengarangnya. Nah, dari pengertian tadi, yang paling relevan menurut kelompok 1 yaitu kelompok kami, yaitu pendapat menurut Keraf dalam komposisi. Ia mengatakan bahwa karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan, isi, dan sudut pandang pengarang asli. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa itu ikhtisar yang akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Mutiara Mutmainah. Kepada Mutiara dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil yang kami dapat, yaitu tentang kaidah ikhtisar. Menurut Johani 2001, ikhtisar merupakan hasil kegiatan merangkum. Ikhtisar dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang telah disingkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang dirangkum atau rangkumannya. Ikhtisar dapat juga diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Sedangkan menurut Johara dalam Ahmad 2015 halaman 113, ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisnya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat. Ikhtisar berfungsi sebagai garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar sebaiknya tidak perlu mempertahankan urutan kerangka asli
tidak perlu memberikan isi dari seluruh kerangka itu secara proporsional. Penulis ikhtisar dapat langsung mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematika pemecahannya. Untuk ilustrasi berbagai bagian atau isi dari beberapa bab dapat diberikan untuk menjelaskan inti atau pokok masalah tadi. Sementara bagian atau bab yang kurang penting dapat diabaikan. Baiklah, itulah pengertian dari kaidah ikhtisar. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan ringkasan ikhtisar yang akan disampaikan oleh Novela Firani dan Nur Hidayah Hatnatika. Kepada pemateri tersebut dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi tentang perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Yang pertama, itu terletak pada unsur isi. Ringkasan adalah penyajian singkat dari isi suatu teks, buku, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya. Ringkasan ini mencakup informasi utama yang ada dalam teks tersebut dengan tetap mempertahankan naskah sesuai dengan esensi dari isi buku tersebut. Selanjutnya ada ikhtisar. Ikhtisar sendiri merupakan rangkuman isi suatu teks, tetapi cenderung lebih menekankan pada poin-poin pentingnya saja yang lebih luas atau gambaran umum dari suatu teks. Ikhtisar bisa lebih ringkas atau juga bisa lebih bebas dibandingkan ringkasan yang dapat mencakup gambaran umum tanpa perlu mendetail. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang, ringkasan biasanya disajikan dengan suatu pandangan objektif, karya rangkuman inti atau teks yang dibahas tanpa menambah atau mengurangi informasi yang ada. Tidak ada penilaian pribadi yang diberikan dalam ringkasan ini. Selanjutnya ada ikhtisar. Ikhtisar bisa lebih subjektif, di mana pengarangnya dapat memberikan penekanan pada bagian tertentu sesuai dengan tujuan atau sesuai dengan pemikirannya. Ikhtisar tidak selalu harus mencakup seluruh bagian dari teks asli dan lebih kepada penyajian gambaran besarnya saja. Singkatnya, ringkasan lebih terfokus pada mengungkapkan informasi secara singkat dan juga objektif. Sedangkan ikhtisar ini cenderung lebih umum dan bisa lebih bebas dalam penyajiannya. Nah, itu tadi perbedaan ringkasan dan juga ikhtisar. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Yaitu pada poin ketiga, perbandingan bagian pada bab. Tetap, kalau ringkasan tetap dipertahankan secara proporsional. Proporsi setiap bagian bab tetap dipertahankan sesuai dengan naskah aslinya. Sementara ikhtisar tidak perlu proporsional, maksudnya proporsi bagian-bagian tidak perlu dipertahankan sehingga ada kemungkinan beberapa bagian lebih dipadatkan atau dihilangkan. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu ilustrasi. Dalam ringkasan tidak perlu menggunakan ilustrasi karena hanya berfokus pada isi utama teks. Sedangkan dalam ikhtisar dapat diberikan asalkan mendukung isi teks, yaitu tentang pemahaman isi teks tersebut. Baiklah, itulah tadi 4 perbedaan ringkasan dan ikhtisar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Indri Pratiwi. Kepada Indri dipersilahkan. Dari materi yang telah kami diskusikan dan kami presentasikan pada hari ini, dapat kami ambil kesimpulan bahwa ringkasan dan ikhtisar merupakan dua istilah yang berbeda. Ringkasan adalah suatu cara menyajikan karangan atau tulisan dari bentuk yang panjang ke dalam bentuk yang singkat dari karangan aslinya, akan tetapi tidak mengubah urutan atau tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang dari pengarang asli tulisan tersebut. Sedangkan ikhtisar adalah cara menyajikan suatu tulisan atau merangkum suatu tulisan agar lebih singkat lagi, akan tetapi boleh dilakukan secara acak dan juga tidak berurutan dalam penyajiannya. Nah, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan, meliputi beberapa aspek seperti urutan isi, sudut pandang pengarang, perbandingan tiap bab, dan juga ilustrasi. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil dari presentasi kami pada hari ini.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.